Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi senam lantai, di mana materi tersebut sudah saya berikan di minggu kemarin atau minggu yang lalu pada pertemuan ketiga. Semoga saja anak-anakku semua sudah pada mendownloadnya, menyimpannya, dan lebih baik lagi, semoga saja kalian sudah membacanya dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena materi-materi yang saya sampaikan, materi-materi yang saya berikan adalah materi-materi yang nantinya akan saya keluarkan atau akan saya jadikan bahan pada saat menjelang penugasan atau ulangan semester genap. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, pada pertemuan kali ini juga saya sengaja membuat sebuah video agar kalian bisa secara langsung mendengarkan suara saya, karena memang ini adalah suara saya asli. Hanya saja kameranya saya tidak munculkan, ada sedikit kesalahan teknis yang terjadi di komputer saya, sehingga pada pertemuan kali ini saya tidak memberikan atau menampakkan wajah saya, tapi kedepannya saya akan mencoba membuat sebuah video-video yang nantinya kalian bisa melihat wajah-wajah kami, guru-guru kalian. Oke anak-anakku sekalian, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu hakikat daripada senam lantai itu sendiri. Jadi hakikat daripada senam lantai adalah senam dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Inilah yang disebut hakikat senam lantai, ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Jadi inilah yang dikatakan hakikat senam lantai. Jadi senam lantai itu mempunyai hakikat, artinya sebagai yang dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran fisik. Jadi senam lantai itu adalah pembelajaran yang menggunakan fisik, menggunakan tubuh kita, yang harus secara sistematis, artinya tersusun rapi, yang melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana. Artinya sebelum kita melakukan senam, kita harus memperhatikan dulu gerakan-gerakan apa yang nantinya akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi segala kegiatan yang harus kalian lakukan itu benar-benar harus kegiatan-kegiatan yang dipilih dan terencana, sehingga nantinya tidak menyebabkan kegagalan yang akhirnya membuat kalian menjadi cedera. Nah, yang selanjutnya adalah menurut PIG atau Federation International Gymnastic KUA, senam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah senam artistik. Nah, ini. Yang kedua adalah senam umum, dan yang ketiga adalah senam ritmik. Nah, senam lantai sendiri itu termasuk dari senam artistik. Nah, ini ya yang harus kalian pahamin. Jadi menurut PIG, Federation International Gymnastic KUA, senam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama senam artistik, yang kedua senam umum, dan yang ketiga adalah senam ritmik. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian pahami dalam pembelajaran senam lantai adalah senam lantai adalah satu rumpun senam, sesuai istilahnya adalah lantai. Maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Nah, ini poin pertamanya adalah pengertian dari senam lantai itu adalah senam yang dilakukan itu semuanya di atas lantai. Namanya juga senam lantai. Jadi kalau senamnya di atas
air itu bukan senam lantai namanya ya anak-anak ya. Jadi senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai. Gerakan-gerakannya semua dilakukan di atas lantai. Yang selanjutnya adalah, jadi lantai atau matras adalah merupakan alat utama yang dipergunakan. Nah, karena materinya adalah senam lantai, maka lantai atau matras adalah merupakan alat utama yang dipergunakan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi lantai dengan matras, nah ini alatnya. Kalau tidak mempunyai matras, boleh di lantai dengan satu catatan, lantainya itu adalah tanah. Karena kenapa? Kalau kalian lakukan senam lantai di atas keramik, di atas semen atau di atas kayu, itu bukan membuat kalian menjadi sehat, tapi membuat kalian menjadi sakit. Nah, yang selanjutnya adalah senam lantai juga disebut dengan istilah pembelajaran bebas. Jadi, senam yang dilakukan di atas lantai itu adalah senam pembelajaran bebas. Kenapa dikatakan pembelajaran bebas? Karena kita mau bergerak semau kita tanpa ada sedikit pun halangan. Nah, jadi dikatakan pembelajaran bebas, artinya pembelajaran bebas bukan senam-senam yang dimaksudkan dengan pembelajaran bebas di sini adalah bukan senam-senam semau kita. Kita harus susun dulu, oh saya mau melakukan ini, oh saya mau melakukan itu, baru kita melaksanakan senam lantai. Nah, itulah yang dikatakan pembelajaran bebas. Artinya bebas kalian melakukan apa saja, dengan catatan kalian benar-benar harus merencanakan atau harus melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang mau kalian lakukan di atas lantai. Nah, yang selanjutnya adalah anak-anak tujuan daripada senam lantai. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus mempunyai tujuan yang bisa diterima oleh nalar kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sama sekali bisa sesuai dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya jangan sampai senam yang kalian lakukan itu bukan membuat kalian sehat, tapi malah membuat kalian menjadi cedera. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan bentuk-bentuk senam lantai itu sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan senam dengan alat. Nah, jadi tujuannya senam lantai itu adalah meningkatkan kemampuan kalian, agar kalian bisa melakukan bentuk-bentuk senam lantai itu sendiri, sehingga bisa kalian melakukannya dengan baik. Jadi jangan kalian melakukan apa-apa tanpa tujuan yang nanti atau yang akhirnya kalian bisa menjadi sakit atau menjadi salah satu anggota tubuh kalian menjadi cedera. Nah, dalam tujuan senam lantai sendiri kita harus benar-benar melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang kalian harus perhatikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam senam lantai adalah, yang pertama adalah selalu menggunakan matras. Kenapa selalu menggunakan matras? Karena matras ini adalah salah satu alat utama pada saat kalian ingin melakukan senam lantai. Kenapa? Karena matras itu bentuknya sama dengan lantai, hanya saja tidak membuat kalian menjadi sakit. Jadi bukan kasur ya, bukan kasur. Ini sejenis kasur tapi sedikit keras, tapi tidak akan membuat kita menjadi sakit. Yang kedua, matras diletakkan di atas tanah dan lantai yang rata. Artinya matras yang kita pakai itu tidak boleh kita taruh di bebatuan. Kenapa? Atau di tanah-tanah yang tidak rata. Kenapa? Karena nantinya pada saat kita melakukan senam-senam atau melakukan gerakan-gerakan di atas matras tersebut tidak akan mencapai atau mendapatkan hasil yang optimal. Nah, yang ketiga, matras diletakkan jauh dari dinding atau benda yang berbahaya. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan senam lantai, jadi matras itu tidak boleh dilakukan atau diletakkan di atas dinding, di samping dinding atau benda berbahaya lainnya. Kenapa pada saat itu misalkan
Karena yang termasuk senam lantai adalah masalah gerakan-gerakan mengguling depan atau mengguling belakang. Nah, yang ditakutkan adalah pada saat kita melakukan gulingan, ternyata di depan ada benda berbahaya, misalkan ada balok atau ada yang lainnya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Yang selanjutnya adalah periksa matras dan keamanan di sekitarnya. Jadi harus diperiksa dulu apakah matras ini bagus, apakah matras ini sudah layak, masih layak untuk dipakai atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dulu. Nah, ini yang paling penting juga ya, anak-anak ya. Jadi jangan melakukan pembelajaran itu yang susah dulu. Jadi gerakan-gerakan yang mudah dululah yang dikerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan pemanasan. Nah, melakukan pemanasan itu penting. Jadi apapun yang mau kalian lakukan, mau kalian olahraga apa saja, mau main bola, mau main bulu tangkis atau main yang lainnya, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Pemanasan dilakukan itu hukumnya wajib karena untuk meregangkan otot-otot kita agar nantinya tidak terjadi cedera di salah satu anggota tubuh kita. Nah, yang harus kalian lakukan lagi adalah harus dalam pengawasan. Jadi jangan sampai kalian bermain-main yang memang kalian belum pahamin, itu kalian lakukan sendiri. Jadi harus dalam pengawasan, karena sekarang kita tidak bisa tatap muka, maka kalian harus minta tolong dengan kakak atau dengan orang tua. Pada saat kalian ingin melakukan senam lantai, kalian harus dapat pengawasan dari orang tua atau kakak kalian. Nah, yang selanjutnya adalah jaga kebersihan matras agar tidak cepat rusak. Jadi matras yang kita gunakan itu benar-benar harus bersih. Jangan sampai nanti ada pasir, ada batu, sehingga pada saat dipakai matrasnya cepat rusak. Oke, yang selanjutnya anak-anak. Nah, ini jadi senam lantai selain mempunyai tujuan juga mempunyai manfaat. Jadi manfaat senam lantai yang pertama adalah manfaat fisik. Apa itu manfaat fisik? Nah, perkembangan daya tahan otot, kekuatan kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Jadi pada saat kalian melakukan senam lantai, kalian akan mendapatkan perkembangan dari daya tahan otot kalian, kekuatan kalian, kelentukan kalian, koordinasi dan kelincahan, serta keseimbangan tubuh kalian. Nah, yang kedua adalah manfaat mental dan sosial. Manfaat mental dan sosial itu membentuk kalian untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Artinya dari senam lantai tersebut kalian bisa mengembangkan bentuk-bentuk gerakan yang bisa kalian buat sendiri. Jadi tidak harus ikut orang lain terus, oh gerakannya harus begini, begini, oh tidak ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa berpikir sendiri bagaimana caranya mengembangkan keterampilan kalian dalam gerakan-gerakan senam lantai. Nah, kayak anak-anakku yang saya cintain, nah sekarang kita masuk di pembelajaran senam lantai. Nah, ini jadi pembelajaran senam lantai itu sebenarnya ya adalah pembelajaran guling depan dan pembelajaran guling belakang. Nah, ini mungkin nanti pada saat pertemuan selanjutnya saya akan meminta tugas kepada kalian agar di video terus dikirimkan ke saya cara melakukan guling depan. Nah, ini bisa untuk lebih jelasnya kalian boleh nonton YouTube atau cari referensi-referensi di Google seperti apa sih guling depan. Nah, pada materi yang sudah saya berikan kepada kalian tentang senam lantai itu semua sudah lengkap. Bagaimana caranya orang guling depan, bagaimana caranya orang guling belakang. Nah, jadi dalam pembelajaran guling depan itu ada yang pembelajaran yang dikatakan sikap awal jongkok. Artinya apa? Sikap awal jongkok, jadi kalian itu ada pada saat melakukan guling depan, ada yang dilakukan sikap awalnya itu jongkok, ada juga yang sikap awalnya berdiri ya. Jadi ada dua ya. Jadi pada saat melakukan pembelajaran guling depan itu ada dua, dan saya yakin kalian semua bisa ya.
Mau badan kalian kurus, mau badan kalian pendek, mau badan kalian gemuk, saya yakin kalian bisa melakukan itu. Karena kenapa? Pembelajaran guling depan ini adalah hal yang sering kita lakukan di masa kanak-kanak kita. Nah, saya yakin kalian sampai saat ini mungkin masih ada yang sering bermain guling-gulingan dengan temennya atau dengan saudaranya di rumah. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran guling belakang. Nah, pembelajaran guling belakang ini ada yang dikatakan variasi guling belakang, ya. Variasi guling belakang. Terus ada lagi kesalahan yang sering terjadi saat guling belakang. Nah, ini materinya atau ini penjelasannya semua bisa kalian dapatkan di materi saya pada saat pertemuan ketiga, dan saya berharap semoga kalian menyimpan bahan ajar tersebut. Jadi intinya bukan hanya pembelajaran saya saja, tapi pembelajaran dari guru-guru kalian semua harus kalian simpan, sehingga nanti pada saat di akhir semester kalian tidak kesusahan lagi meminta sana sini pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu anak-anak, mungkin tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, semoga saja menjadi motivasi atau semangat buat kita agar kita selalu senang untuk belajar senam. Terlebih-lebih kita selalu punya semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Nah, saya harapkan juga anak-anakku selalu jaga kesehatan kalian, jangan sering jalan-jalan, dan selalu lakukan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terima. Saya akhirin, sebelum saya akhirin, saya meminta kepada anak-anakku, setelah menonton video ini, tolong kalian catat inti-intinya, kalian rangkum tentang materi senam lantai, kemudian tugasnya kalian kumpul ke WA pribadi saya. Jadi ini video murni dari guru kalian, bukan kopian atau bukan ambil dari YouTube atau Google. Yang jelas ini adalah materi yang saya berikan untuk kalian. Saya Irin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.